mengikuti komunitas ini so nice, bagus banget, keren banget. Contohnya aku ya, awalnya aku yang memang awalnya tidak bisa berbisnis, tapi di sini aku bisa memulai bisnisku benar-benar dari zero. Aku diajari bagaimana caranya bisa mempromot, dan akhirnya aku bisa mempunyai personal branding. Caranya seperti mini healthy channel. Itu salah satunya. Yang memang sekarang sudah aku pengen buat di offline gerobak gitu ya, contohnya booth sendiri, padahal belum buka, besok akan buka tanggal 5 Desember, tetapi dengan adanya di sini, forum di sini, ternyata kabar mini healthy channel itu lebih santer duluan ketimbang gitu. Itu aja sih pesanku buat teman-teman yang belum bergabung ke sini. Come on lah, bergabung, tidak ada ruginya sama sekali di sini. Kita banyak silaturahmi, kita banyak teman, kita banyak ilmu, dan kita berbagi, caring and sharing. Itu aja. Sampai ketemu di webinar aku besok malam. Selain aku memberikan ilmu bagaimana caranya woman yang super aktif. Halo, selamat malam para sister dimanapun kalian berada. Apa kabarnya di malam Senin ini gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya mau tanya dulu nih, hari ini sempat olahraga nggak untuk jaga stamina kita? Nah, kenapa sih hari ini kita ngomongin tentang stamina ya, sister semua? Hari ini Sister.id akan ngomongin tentang bagaimana kita menjaga stamina, terutama untuk womanpreneur. Dan kita kedatangan tamu istimewa untuk cerita-cerita tentang hal itu. Tentu teman-teman perlu pahami bersama ya, selain kesehatan badan, rohani, jasmani, mental, kita perhatikan semua. Nah, tapi kadang saking sibuknya kerja gitu ya, saking sibuknya atau lama bergeraknya di rumah-rumah aja, working from home, nah kita lupa untuk nyempetin waktu untuk olahraga. Nah, kita sekarang mau mengundang salah satu anggota komunitas Start.id yang luar biasa, multi talenta dan juga banyak prestasinya. Saya mau mengundang Mbak Mini Sujarwo, boleh dong kita join di sini. Halo. Halo Mbak Mini, apa kabar? Oh, baik. Aku tuh kalau ketemu Mbak Mini deg-degan, takut disuruh push up dan sit up. Gimana, sehat ya Mbak ya? Pasti luar Alhamdulillah biasa banget sehat nih hari ini. selalu. Mbak Nas sehat juga Iya, ya? alhamdulillah Mbak Mini udah mulai rutin olahraga sekarang. Nah, Ini, malam ini Mbak Mini aku mau nyulik Mbak Mini 1 jam aja ya, bukan buat olahraga, tapi buat sharing nih buat para sister semua oke, yang oke. hadir hari ini untuk dengerin ceritanya Mbak Mini dan juga Mm-mm. dapetin tips-tips menarik dari Mbak Mini. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang belum kenal dengan Mbak Mini ini adalah salah satu woman bodybuilder yang ada di Indonesia, ya. Prestasinya udah Mm-mm. kemana-mana, ototnya luar biasa ya. Kalau ada Gatot Kaca versi perempuan ya, Dua aja Sinanya gitu. Indonesia. Sinanya Indonesia ini Mbak Mini Sujarwo inilah ya, apa aku lihat ukiran itu ototnya kayak diukir. Nah, teman-teman kita mau tanya nih sama Mbak Mini, kenapa ya di antara sekian olahraga Mbak Mini Mm-mm. malah tertarik ngambilnya olahraga atau menekuninya di bodybuilder gitu Mbak. Ini kan cerita awalnya tuh gimana sih Mbak? Boleh nggak sharing ke kita semua Mbak Mini? Oke, boleh, boleh, boleh. Awalnya itu dulu tuh aku tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah, itu beratku tuh sekitar 75 kilo. Mungkin kalau Gede misalnya dong. bukan gede, gede banget kan. Mungkin kalau misalnya dulu orang tahu Suti Karno, ya udah itu 11-12-nya aku deh. Udah 11-12-nya. Wow. Nah, ini kebetulan foto yang ditampilin ini udah mulai menurun. Udah fatnya udah mulai lah gitu. Uh,
karena susahnya aku mencari baju dan kayaknya buat fitting kemana-mana aku susah, ya sudah, akhirnya aku pergi. Awalnya sih cuma hanya buat happy aja, fun aja, ke Tepaji gitu kan, ke Tepaji. Nah ketemulah banyak teman-teman. Nah dari situlah kita sharing, kita caring. Ternyata lama-lama di gym tuh enak gitu kan, enak. Tapi aku tuh nggak berpikiran gue mesti berotot, enggak sama sekali. Cuman hanya buat happy aja, lari-lari udah tuh pulang, lari-lari pulang. Itu cuma 15 menit gue tuh di situ, nggak mesti gimana banget. Nah setelah tahun 2010, tahun 2009, selama 6 bulan itu aku bisa memangkas fatku sekitar 20 kilo. Memang waktu itu aku pakai PT selama setahun. 6 bulan. 6 bulan itu 20 kilo. Aku pakai PT lah selama setahun. Karena drastis banget kan turunnya kan. Tapi muka aku jelek banget sampai keriput banget gitu kan. Karena ya memang nggak tahu cara maintenance dietnya itu bagaimana gitu kan. Akhirnya tahun 2010 temanku ngajakin aku, yuk kita lihat ini yuk apa tuh namanya pertandingan gini, siapa tahu lu suka. Nah dari situ aku lihat, nah, banyak tuh woman-woman ikut tanding. Aku berpikir, loh kok dia bisa ya jadi berotot gitu. Nah dari situlah aku mulai tertarik, kenapa gua nggak bisa gitu. Akhirnya dari situ aku mulai giat olahraga dan memang kebetulan gua harus ikut pertandingan. Aku coba mental, gue yakin nggak bakal menang, sama sekali nggak bakal menang, tapi at least mental gue ternyata di panggung muka gue udah 13 nih malunya gue bilang gitu kan. Nggak ada otot, udah nggak ada sama sekali, otot bukan nggak ada, belum ada sama sekali. Masalah kan kalau bikin muscle juga kan sebulan 2 bulan jadinya ya kan. Udahlah, karena waktu itu tahun 2010 nggak berambisi menjadi juara ya, karena pastilah lewat lah dari mereka. Udah, tapi aku panas dari situ. Loh, itu yang juara aja badannya begitu, kok kenapa gua nggak bisa? Ternyata dia tuh latihannya tuh udah bertahun-tahun, udah ada yang 5 tahun, 3 tahun. Ya udahlah, aku kan baru nyoba, gua harus bisa seperti mereka. Gitu. Nah dari situ langsung 2010 aku ngikutin pertandingan, nggak dapet juara. Aku mulai lagi pertengahan 2010 tuh bulan Juli, aku ikut. Akhirnya ya udah dari situlah aku mulai juara ke misal Harapan 3. Mau ikut lagi, dapat lagi juara 3, ikut lagi, dapat lagi juara 3, juara 2, juara 1 gitu. Terakhir aku ikut pertandingan itu tahun 2000 berapa ya gua? 2016. Jadi pertandingan itu selama 5 tahun aku ikutin, 2016. Nah, dari situ udah aku mulai off dan orang-orang udah mulai mengenal aku. Jadilah aku ganti, kan ada waktu itu ada IO yang nawarin aku, gue butuh juri cewek, bilang gitu, mau nggak lu mewakili? Oh ya udah boleh deh, sekalian aku belajar tahun 2016. Nah dari situ langsung, karena waktu itu kan juri cewek jarang kan ya, bukan jarang, nggak ada kali. Nah aku pemecahnya gitu, maksudnya pemulanya nih. Oh ternyata juri cewek itu ada baiknya gitu, nggak selamanya cowok. Satu, juri cewek itu bisa kalau mau menilai itu kan lebih detail, lebih teliti. Nah, dia itu bisa sebagai pembanding gitu kan. Biasanya kalau juri cowok itu kan sering keras gitu kan, maksudnya ngotot-ngototan kan, even sama-sama juri. Tapi kalau berbeda suara kan ya, kalau adu suara ya cowok tuh lebih gimana gitu kan. Tapi dengan adanya cewek bisa meminimize keadaan lah ya. Begini loh, jarak hitungnya begini loh, gini-gini. Oh ya udah. Dari situ akhirnya banyak setiap ada event apa ya banyak IO yang calling aku, Min gue butuh juri cewek dong, juri cewek. Nah alhasil dari tahun 2016 sampai sekarang alhamdulillah sudah sekitar 46 kali aku menjuri gitu. Nah selain juri pun mereka udah gini, Min selain juri gue butuh lo jadi bintang tamu tuh. Oh ya oke, nggak apa-apa, aku bintang tamu. Ya itu kalau apalagi kalau keluar kota kayak ke Palembang, ke Jambi, terus ke Semarang, ke Wonosobo, ke Pekanbaru gitu kan, ke Pekanbaru, terus ke Banjarnegara. Aku tuh selalu gini, gue jangan, kalau lebih bagus gue kalau misalnya jauh-jauh gue tuh jangan juri aja, maksudnya sebagai guest post juga lah, orang-orang kan pengen tahu
setelah gue buka baju tuh kayak apa gitu. Ya udah hasilnya gitu. Selain juri juga waktu tahun 2000 apa namanya itu juga aku sih ya alhamdulillah belajar di maksudnya sebagai entertain gitu loh. Ya dulu tahun 2011 itu pernah narik pesawat. Kalau nggak salah pesawat Susi Air Serius? 2,5. Oh gila, canggih banget. Pesawat. Oke, Mbak Mini, aku juga tertarik banget ya. Mbak Mini tuh menunjukkan bahwa semua perempuan tuh sebenarnya bisa gitu ya. Tapi kan kalau kita boleh melihat gitu Mbak ya, dunia bodybuilder tuh identik banget sama dunia laki-laki kan. Gimana ngeyakinin diri nih bahwa ini jalur tepat nih, jalurnya jalur dan menjawab juga keraguan orang lain gitu kan. Gila lah ini perempuan lo di bidang ini kan pasti banyak juga kan suara-suara yang meragukan kemampuan kita sebagai perempuan. Gimana Mbak Beni? Banyak sih banyak yang ya suara-suara yang gitu sampai tanya, lu kok bisa begitu? Ya ada sampai seburuk apa masih bilang, lu pakai ini ya pakai ini. Gue bilang, nah sekarang kan masalahnya bentuk ototku itu kan nggak sebulan 2 bulan, nggak sehari 2 hari. Gue latihan keras itu 2 tahun belum tentu otot gue tuh sekerengkal ini gitu kan, segede kayak gini ya belum tentu gitu kan. Ini tuh aku latihan udah minimal 5 tahun, gue tuh udah badan gue tuh standby terus begini gitu. Jadi memang aku harus lakuin hardcore. Ya memang kebetulan dari tahun 2009 itu aku udah maintain ke makanan gitu. Jadi ya badanku standby terus. Oke. Nah, Mbak, kan untuk ngebentuk body yang sangat indah itu ya, sangat indah aku lihat ya, sangat seperti dipahat itu kayak patung-patung zaman Roman yang penuh otot itu. Bukan patung pancoran kan? Mbak, itu kan butuh disiplin. Itu perutnya aja udah kayak roti sobek gitu kan, bawaannya jadi Nah, Mbak, itu disiplinnya kayak gimana sih, Mbak? Latihannya tuh kayak gimana, Mbak? Latihan yang ideal itu seminggu itu minimal 4-5 kali. Latihan yang ideal itu. Jadi kalau latihan juga kan kita sebenarnya sih setiap hari juga nggak perlu ya. Maksudnya jangan sampai kita overtraining. Gitu. Kan otot juga perlu istirahat. Otot juga kan perlu recovering. Ya kayak kita aja, kita juga butuh tidur gitu. Sebetulnya sih ada kan istilah apa itu namanya, your abs is your kitchen, ya kan? Maksudnya perutmu itu ya terbentuk dari apa yang ada di dapurmu kan gitu kan? Maksudnya your abs is what you eat kan gitu kan? Ya itu. Jadi ya buat maintain badanku sampai begini, buat menjaga kedisiplinan ya itu. Aku menjaga pola makan. Ya kalau misalnya karbo ya mungkin bisa aku ganti menjadi karbo bagus gitu, karbo bersih lah ngomongnya gitu. Apa sih Mbak karbo bersih itu maksudnya kayak gimana sih Mbak? Karbo bersih ya aku kayak seperti nasi putih kadar gulanya kan tinggi. Nah paling aku ganti ke nasi merah. Ya memang seratnya dia juga tinggi. Kalau enggak ya serba rebusan sih. Tuh, lihat tuh perut-perutnya Mbak Mini. Aduh. Aduh sayangnya kemarin itu pas kita meet up itu nggak kasih tahu perutku ya. Aku harusnya bandingin sama perutku. Oh ini kitchennya isinya gentong semua ya ketahuan. Salah berat. Mbak Mini, pertanyaan aku berikutnya nih Mbak Mini, kan Mbak Mini selain jadi juri, sibuk di ngebangun body juga dan segala macam, masih ada jadi pekerja full time. Yeah. Terus jadi ibu rumah tangga gitu ya. Belum lagi jadi personal trainernya para pria-pria maupun perempuan-perempuan yang mau sehat, mau jaga stamina. Ini bagi waktunya staminanya tuh gimana Mbak Mini? Mungkin kalau udah ada yang pernah ngeliat YouTubeku, udah tahu profilku tuh gimana kegiatanku dari bangun pagi sampai gue tidur. Itu gak jelas jam berapa. Kalau bangun ya jam 4:30 ya selalu ya. Gue bangun jam 4:30.
terus ngurusin, karena aku kan ada seorang ibu yang memang harus diuruskan, yang sakit gitu kan, ya urus pagi-pagi, terus urus perlengkapan suami sebelum berangkat dinas. Terus aku juga kan di sini kan ada kucing kan, ya cat lovers Masih urus juga, kucing ya. urus kucing juga, cat lovers. Nah udah semua urus, akhirnya ya perlengkapan suamiku udah selesai, mau berangkat dinas, tinggal aku mandi udah kita berangkat bareng ke kantor, sampai kantor, full time di sana, selesai dari kantor ke gym jam 7:30. Dari kantor pulang kantor jam 5 lah ya, jam 5 atau jam 7:30, sampai tempat gym jam 7:30. Dan jam 7:30 itu udah muridku udah standby nunggu. Aku mengajar mereka itu sejam lah ya, sejam sampai jam 8:30. Dan dari jam 8:30 sampai jam 10 itu latihan buat aku sendiri. Itu weekday. Nah kalau weekend dari jam 7 pagi itu aku udah atur jadwal sama mereka. Lu jam 7 ya sampai jam 8. Lu jam 8:30 sampai jam 9:30 gitu. Jadi nanti setelah kelar mereka, misalnya biasanya kalau weekday itu aku kalau weekend itu aku ngajar 3 orang. Jadi jam 7, jam 8, jam 8:30, jam 9:30, jam 11 sampai jam 11:30. Selebihnya aku latihan buat aku sendiri sejam setengah. Baru aku pulang. Belum lagi kalau misalnya weekday itu Sabtu biasanya aku bikin vlog dulu. Sampai rumah biasanya jam 2 bikin vlog, 2 video, udah baru aku kelar, aku pulang. Nah waktu buat di rumah, buat keluarga yaitu malam Minggu sama kayak sekarang malam Senin gitu. Dan alhamdulillah so far so far keluargaku, suamiku, mereka mendukung, mereka support gitu. Pokoknya jangan sampai mereka ada yang komplain aja. Komplain tinggal gini aja Mbak. Komplain gue udah nangis. Mbak Mini sebagai PT nih kan pasti perlu memotivasi muridnya gitu ya. Aku aja bisa, kok kamu nggak bisa dan segala macam. Sebenarnya nih Mbak, terutama nih kami nih womanpreneur nih Mbak, pengen banget olahraga gitu ya. Tapi tuh kok kayaknya mulainya tuh susah banget, apalagi untuk konstan, disiplin, terus terus-terusan gitu ya. Kalau ngeliat dengar cerita Mbak Mini, tengah malam aja masih begini-begini tetap jaga bodinya. Nah itu motivasiin diri kita sendiri itu untuk sehat itu gimana sih Mbak Mini? Mungkin boleh kasih tips nih buat kita nih womanpreneur yang mungkin dari pagi sampai malam yang dilihat cuma laptop doang, duduk terus gitu. Sebetulnya sih simpel ya. Aku tuh sebetulnya punya keinginan, gue tuh pengen jadi sejarahnya dalam arti gini, gue tuh pengen punya badan berotot gini sampai umur 70 tahun, even more gitu aja. Jadi ya itu, aku pengen mencatat sejarah ke situ gitu. Dan kebetulan memang kan dari keluarga aku, ibu sama bapakku kan darah tinggi, mereka ada penyakit begitu. Aku nggak mau seperti mereka, maksudnya bukan gitu. Aku harus merawat mereka buat aku sehat gitu. Kalau misalnya gue nggak sehat, gue nggak bisa merawat mereka gitu. Dan aku nggak mau, maksudnya hari tua aku tuh seperti mereka, kasihan gitu kan. Nanti aku nggak mau repotkan anakku, itu aja sih sebetulnya. Dan padahal untuk olahraga tuh juga nggak harus yang sampai alat-alat gitu ya Mbak? Enggak. Olahraga yang simpel aja sih. Kayak misalnya di YouTube kan ada tuh ya olahraga tutorial yang tanpa alat kita bisa lakukan di rumah, dan itu aku pikir tuh itu nggak terlalu sulit gitu kan, dan bisa dilakukan di rumah atau dimanapun tanpa kita harus ngangkat barbel lah, enggak. Cuman kan karena aku memang itu profesiku, memang itu kerjaanku, dan aku harus komit ke situ. Dan aku melakukan itu ya secara profesional. Kalau misalnya aku punya anak nih ya, aku punya klien, memang kebetulan kan mereka kebanyakan cowok, ceweknya cuma satu. Nah, pasti kan aku juga tanya ke mereka, kamu datang ke gua, kamu mau sama aku, maunya lu gimana nih? Goalnya gimana gitu kan?
kan ada ya itu satu cowok, dia kan kebetulan selebritis ya, mungkin ada yang kenal Asyaf ya. Aku tanya, Asap memang badannya sudah bagus, tapi kan karena dia selebritis dan dia tidak mau terlalu berotot atau hard sekali, ya sudah, nanti gue akan bikinkan program latihan lu yang memang lu sesuai sama goal kamu gitu kan. Memang dia kan buat maintain ototnya buat entertain gitu kan, nggak seperti bodybuilder. Oh ya oke, gitu. Dia tetap mau seperti itu, tapi yang bermassa sedikit tapi tidak terlalu besar. Oke. Dan ada lagi yang datang ke aku, badannya kurus banget, cowok kurus banget. Nah, dia itu mau berotot. Nah, ini Asaf nih ya, tuh ini kan Asaf itu. Ini Asaf, itu Asaf ya. Tadi yang dia mau maintain memang menjadi si orang entertain, tidak mau seperti gede banget, tidak seperti bodybuilder. Oke, gitu. Nah, ada lagi yang dia datang ke aku, dia awalnya kurus banget. Nah, ini Tama, itu yang bersepeda nih. Nih, awalnya dia kurus banget, itu kan, awalnya kurus banget. Sekarang setelah aku pegang, nah perbedaannya tuh kelihatan kan, itu kalau nggak salah sekitar setahun berapa tahun tuh aku pegang, perbedaannya kelihatan sekali. Nah dia memang mau yang berotot sama gitu. Ada lagi kalau nggak salah cewek itu selebritis juga sih, itu ada tadi Arifa, dia pemain apa sih, ojek pengkolan kalau nggak salah dia. Nah itu ya sampai aku, nah itu dia pengen seperti badannya Agnes Mo gitu kan, Agnes Mo kurus tapi kan bermassa sedikit gitu kan, kenceng padat gitu ya. Sekarang iya nggak mesti apa namanya aku ajarin terus seperti aku badannya, enggak. Jadi gue kan ya memang harus tahu goalnya mereka kemana. Oke, itu harus komunikasiin di awal ya Mbak ya, Ya sebenarnya benar. tujuannya apa. Oke Mbak Mm-mm. Mini, kita mau menyapa para sister yang juga Oke, sudah bergabung di YouTube nih, sambil nanti aku hold dulu beberapa pertanyaan aku ke Mbak oke. Mini. Ada pertanyaan yang sangat menarik, mungkin boleh kita sapa dulu para sister, dan silakan kalau ada yang mau bergabung tinggal tanyakan saja, tulis di kolom komen di YouTube dan saya akan membantu membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rini. Mbak Rini mau tanya, nih buat pemula ya, ini diet dan konsumsinya gimana sih Mbak ya untuk pemula, yang tadi Mbak bilang apa karbonya dijaga dan seterusnya. Terus kayaknya banyak pertanyaan juga apa tentang dari Mbak Ririn Putri nih. Mbak Mini mau penjelasan soal defisit kalori Mbak, itu seperti apa? Nah, mungkin boleh dijawab dulu nih Mbak untuk terkait diet apa sih yang perlu kita persiapkan biar ya nggak kayak Mbak Mini banget lah, tapi perutnya seenggaknya flat gitu ya. Nggak kayak Galak Asula gitu kan, gentong mana gitu. Gimana Biasanya Mbak? kalau Boleh. biasanya kalau diet buat pemula itu nggak terlalu hard banget ya. Biasanya diet juga nggak harus nggak, step by step. Jangan sampai kaget. Kalau misalnya orang datang ke aku nih ya, Mbak, gue mau diet, oke, lu diet. Selalu aku tanya, kamu punya penyakit apa? Ya dong, punya penyakit mah lah, atau apalah, atau apa. Nanti kalau setelah aku tahu penyakit dia atau apa, pasti kan program dietnya pun aku sesuaikan. Nggak mungkin dia mah punya penyakit mah, tiba-tiba dietnya harus begini-begini. Takutnya nanti malah dia tepar. Pasti diet itu nggak ada yang instan, step by step. Gitu. Jadi benar-benar kasuistis ya Mbak ya, per orang itu Ya. dietnya bisa berbeda-beda ya. Ya, Kita nggak bisa nyamain semua. Nggak bisa. Misalnya nggak boleh makan nasi, semuanya nggak makan nasi, nggak Nggak, gitu ya Mbak ya. nggak juga, nggak juga. Harus seperti layaknya misalnya mereka tuh datang ke aku mau PT sama aku selalu tanya sama mereka, kamu punya penyakit apa gitu kan. Kalau ya alhamdulillah so far mereka tidak ada penyakit apa-apa gitu kan. Takutnya kalau mereka ada yang misalnya pernah bilang, Mbak, gue pernah patah tulang, gue punya lower back pain, ya kan. Ya pasti kan aku sesuaikan. Pas aku melatih dia untuk bagian belakang, misalnya aku nggak perlu kasih dia latihan deadlift yang hard, yang memang bebannya tidak terlalu berat, itu salah satunya. Dan harus banyak belajar plank, itu buat memperkuat punggung belakang gitu.
salah Play satunya aku itu. 1 menit doang kuat jadi sendiri. Oke, Kalau ketemu aku bisa jadi 5 menit. bisa 10 menit lah ya bisa play. Aduh, Mbak Mini ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Palupi. Mbak, Heeh. kemampuan kita untuk disiplin training itu diawali dengan kemampuan fisik yang kuat atau memang kita harus punya mindset yang kuat? Atau dua-duanya nih? Jadi sebenarnya pas Mbak Mini mulai aja deh mungkin dari cerita Mbak Mini, emang kudu fisiknya sehat kuat dulu atau memang semangat dan Kedua-duanya, mindsetnya yang kedua-duanya. oke? Satu semangat, sorry, satu niat, Hmm. dua Niat dulu semangat. ya, nggak sampai Iya dong. mindset dulu, niat dulu. Nah, niat Tuh. dulu. Kalau udah niat, kalau udah semangat, automatically mindset-nya tuh udah terbentuk gitu loh. Kita harus semangat, Hmm. udah niat, niat banget deh, niat banget, semangat. Otomatis mindset-nya udah terbentuk. Kalau udah terbentuk, awalnya kita males, gue harus berangkat nih, gue harus olahraga nih. Karena memang mindset-nya itu kan gue harus kurus, badan gue harus sehat, badan gue harus bagus, gitu. Jadi lambat laun ya seiring berjalan tuh sama, gitu. Sehatnya dapet, mindsetnya oke, fisiknya kuat, apapun yang kita lakukan ya enjoy aja, dibawa happy, dibawa senang, kan malah tambah semangat, ya kan? Jadi ya kayak air aja udah let it flow aja, gitu. Apalagi Walaupun nanti habis ketemu dengan teman-teman yang memang mempunyai tujuan yang sama, malah tambah semangat. itu penting ya Mbak ya, lingkungan yang saling mendukung itu ya. Penting, 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 Oke. penting banget. Jadi Mbak Palupi, habis ini setiap hari olahraga ya, jangan lupa ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Geraldine nih Mbak Mini. Perbedaan apa yang paling terasa setelah badan lebih fit? Benar nggak sih pepatah mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang kuat juga nih Mbak Mini, gimana? Benar, Pasti iya ya pasti atau pasti beda gimana? banget. Pasti beda banget. Gini loh, awalnya dulu waktu aku terlalu fat gitu, pede nggak sih gue pakai tank top kemana-mana gitu kan, boro-boro pede gitu kan. Tapi setelah badanku olahraga, setelah badanku fit, ya aku oke-oke aja jalan. Masa pakai tank top, malah gue tuh pengen jadi eye catching gitu loh. Malah nyari ya. Gue malah nyari. Aduh, gue malah nyari. Dan memang begitu gitu, memang begitu. Even nggak pakai tank top pun mungkin karena memang udah kebentuk begini ya. Jadi aku kalau jalan kemana pakai apa tuh namanya, pakai kaos biasa pun memang udah kelihatan kali ya. Jadi orang tuh tidak sengaja bilang, Mbak, nge-gym di mana gitu kan. Mungkin kalau belum kenal gitu aku, Mbak, nge-gym di mana gitu. Mereka udah tahu gitu. Even gue naik angkot pun begitu. Mbak, nge-gym ya? Mbak, fitness ya? Gitu. Yap, otomatis sleep tambah pede. Pasti itu. Oke. Luar biasa banget ya. Kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Kiki. Mbak Ririn dulu, Mbak Ririn. Nanti tadi ada pertanyaan yang defisit kalori nih, Mbak. Aku kok kayaknya terus ya, aku nggak pernah defisit. Gimana nih, Mbak? Ya, kalau dalam diet itu pasti diperlukan defisit kalori. Gitu. Otomatis ya, kalau misalnya fat berkurang, ya dong. Kita udah diet, defisit kalori, fat pasti berkurang. Dengan kita makan setiap hari makanan sehat, dengan pola diet yang sehat, pola diet yang bagus, kan ada tuh ya, kalau nggak salah, kalau misalnya memang dia memang tidak tahu diet itu pagi gue nggak makan, siang gue cuma makan buah, gue sore nggak makan, malam nggak makan, kan mungkin nggak tahu pengertian diet bagaimana gitu kan. Yang penting gue tuh apa namanya kurus ya, tapi kan nggak begitu gitu. Dengan apa namanya soal apa namanya dengan tataan defisit kalori, berapa kalori yang in dan out kan kita harus samakan. Apa yang gua makan sekarang ya harus gua keluarkan sesuai sama apa yang kita makan. Pasti itu ini kok bersangkut pautan dengan kadar fat yang ada di kita. Bukan berarti kurus itu sehat ya Mbak ya. Jadi Bukan benar-benar berarti. kita juga harus
Iya, Harus benar-benar bukan berarti. memastikan bahwa tubuh kita tuh yang sehat, bukan yang kurus Iya, gitu kan. benar, heeh, benar benar benar. Mbak Mini, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Kiki. Ini Mbak, Mbak heboh Kiki. kayaknya. Mbak Kiki. Mbak, ini nih, kalau cewek terus pinginnya kencang aja Mbak, dan sehat, tanpa terlalu berotot, itu idealnya latihannya berapa lama dan berapa periode Mbak yang dibutuhkan untuk kayak gitu kan? Apalagi ya mungkin kalau ibu-ibu gitu ya Mbak ya, udah lahiran gitu kan, udah kendor sana, kendor sini, terus mungkin makannya juga kan udah nggak dijaga dan seterusnya. Kira-kira nih Mbak, untuk tadi Mbak Mini cerita 6 bulan aja turun 20 kilo ya Iya, Mbak. Boleh cerita nggak sih Mbak, kira-kira dari murid-muridnya Mbak Mini deh, murid-muridnya Mbak Mini kayak gimana sih Mbak best practice-nya untuk ngurangin atau idealnya latihan gitu. Ya nggak usah yang gizi banget Mbak, tapi ya, gimana sih gitu. ya. Kan seperti aku bilang itu idealnya itu latihan itu seminggu itu 4 sampai 5 kali idealnya ya. Dan tidak perlu diforsin karena jangan sampai menimbulkan overtraining. Akhirnya kan nanti ngedrop. Sebetulnya latihan itu hanya sekian persen buat membentuk badan sehat. Seperti istilah gini, latihan itu hanya 30%, tapi 70% itu lari ke di makanan. Gitu. Nah, latihan itu yaitu buat membentuk ototnya, membentuk badannya supaya kencang. Banyak kok cewek-cewek datang gini, Mbak, aku mau datang ke gym ya. Aku mau nih badanku kurus, bokongku kenceng, cewek nih ya, pahaku bagus, tapi tapi payudaraku jangan sampai hilang. Ada dong yang begitu. Dan lenganku jangan sampai menggelambir, tapi mau yang berotot sedikit, tapi jangan seperti Mbak Mini, dia bilang. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Akhirnya aku bentuk seperti begitu. Tapi aku tanya, kamu biasa diet atau enggak? Gitu kan. Enggak. Ya sudah gini aja, kalau kamu nggak biasa diet, saya ajari makan bersih. Contohnya gini, misalnya biasa kamu makan siang itu makan nasi putih ya. Bisa nggak kalau belajar step by step kita memakan nasi merah? Even itu misalnya awalnya nasi merah dicampur sama nasi putih, oke lah. Tapi nanti besok kesananya harus belajar pakai nasi merah, nasi putihnya tolong dihilangin sedikit-sedikit. Nah, kalau malam bolehlah kita mengkonsumsi buah sebagai pengganti karbo. Jangan sampai karbo itu lepas sama sekali. Itu. Nah, untuk latihannya sendiri jangan sampai terlalu berotot. Oke, nggak apa-apa. Memang perempuan kan kodratnya itu memang bukan berotot ya. Masalahnya kan hormon perempuan sama hormon laki-laki beda. Ya kan? Kalau dia memang bukan latihan terlalu hard sekali dan memang dia bukan bertahun-tahun, nggak bakal berotot. Kalau gua kan udah ini otot mati, otot lupa. Dicolek sedikit besi ya Mbak ya. Iya, dicolek sedikit udah bang udah. Kalau misalnya tidak mampu, ini perbanyaklah kardio. Ya, selain diet, perbanyaklah kardio. Kardio juga kan itu banyak, seperti ya renang, ya lari, ya bersepeda, atau bisa latihan di rumah pakai HIIT training, kan bisa begitu. Otomatis nanti dengan kita menjalani diet pelan-pelan, dengan menjalani kardio pelan-pelan, even itu latihan beban, tapi beban tidak terlalu memakai besi yang kanan 30 kilo, kiri 30 kilo, enggak. Cobalah latihan itu di rumah pakai besi, bukan pakai beban yang barbel yang plastik. Itu kalau sering dilakukan, misalnya kita latihan bicep, repetisinya itu 30 kali aja, 4 set. Itu nanti dalam jangka waktu 6 bulan sudah kelihatan kok. Kelihatan kencang, tidak berotot ya, kelihatan kencang. Gitu. Tapi tidak berotot. Lakukanlah misalnya seminggu. Yang penting harus segera dicoba sekarang ya Mbak ya, jangan ditunda-tunda. Iya. Nah itu tadi yang gue bilang Mbak. Ya itu tergantung niat sama mindsetnya bagaimana nih. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Natural Factory. Mbak mau tanya, kalau dari sama sekali tidak pernah berolahraga, terus mau mulai supaya nggak kaget badannya, tipsnya seperti apa Mbak? Kayak aku nih Mbak, jarang banget olahraga. Aku aja, maksudnya kita aja yang sebagai atlet atau yang sebagai, maksudnya istilahnya udah profesional gitu kan. Apapun yang aku lakukan, sebelum aku lakukan latihan berat, aku selalu stretching. Selalu stretching.
Dan Surya di YouTubeku juga kan ada kan gerakan stretching yang awalnya setelah akan memulai latihan beban. Satu, itu menghindari cedera pada otot. Apalagi yang tidak pernah berolahraga sama sekali. Stretching, itu pasti. Stretching semua, dan lakukanlah kardio kecil. Seperti treadmill. Dengan kecepatan, mulailah dengan kecepatan yang terendah dulu. Terendah sudah terlewati, yang level sedang. Sampai nanti level tinggi. Itu kan juga buat memicu jantung dan buat mengatur jantung kan, pernafasan kita. Gitu. Jadi nanti automatically nafas juga nanti akan terbentuk, nggak ngap-ngapan. Gitu. Jadi setelah itu sudah terbentuk, kita akan melakukan gerakan-gerakan yang memang tanpa alat, seperti squat. Squat itu kan bisa tanpa alat, atau sit up. Itu latihan-latihan memang basic, memang dasar. Dan dari situlah nanti kita tahu dan terbentuk kekuatan kita tuh sampai mana sih, gitu. Sampai mana. Dan setelah kita tahu itu, baru kita mulai mengangkat beban-beban plastik yang ringan tadi, barbel yang ringan. Okay. Nanti setelah itu pun badan nggak bakal kaget dan nggak meriang. Aku tuh kadang kalau habis olahraga tuh pegel-pegel, Mbak. Jadi pengennya bawaannya ke tukang pijet aja. Itu sebenarnya habis olahraga pijet dulu boleh nggak sih, Mbak? Kalau aku juga jujur kok, misal aku juga suka pijet, tapi mungkin ya dua bulan sekali. Nggak apa-apa. Cuman kan nggak mesti seminggu sekali, enggak. Itu buat melunturkan otot. Otot juga kan gue bilang kan tadi perlu recovering. Otot perlu istirahat, gitu kan. Nggak apa-apa kok dia, itu wajar. Otot juga nggak kaku, gitu kan. Ya kaku kan ibu aja, jangan otot gitu. Kanebo ya, Bu. Kanebo keren. Mbak Geraldine mau nanya lagi nih. Mbak, apa waktu yang terbaik buat exercise? Pagi atau malam? Kalau Mbak Mini tadi malam juga masih olahraga. Sebenarnya waktunya kapan yang terbaik untuk exercise, Mbak? Waktu yang terbaik buat exercise tergantung kegiatan kita apa. Ya kalau pagi better itu lebih baik jogging. Jogging. Bangun tidur dengan perut kosong, jogging. Itu pasti cepat banget itu, fatnya menurun. Cepat banget itu. Itu nanti akan terlihat sekali tuh defisit kalorinya tuh, fat yang menurun. Dietnya, bahkan misalnya dietnya sudah mulai nih, terus pagi latihan jogging nih, jogging ini deh, jogging pelan-pelan aja deh, jogging sejam aja pelan-pelan, itu kan kelihatan sekali, itu bagus, dengan keadaan perut kosong ya. Tuh. Setelah jogging, kita masukin dulu makanan bagus, karbo bagus, seperti oatmeal atau roti gandum. Setelah itu, sejam kemudian, baru kita bisa melakukan exercise. Kalau pagi. Tapi kalau misalnya memang ada punya waktu malam nggak apa-apa. Gitu. Asal jangan terlalu lama. 2 jam itu latihan tuh udah lama banget gitu. Aku tuh maksimal latihan mungkin 1,5 jam. Itu pun sejam aku melakukan latihan inti buat otot inti. Selebihnya aku kardio. Kardio mungkin bersepeda atau treadmill. Gitu. Okay. Aku juga sepeda sih, Mbak. Tapi habis itu aku berhenti di Sukuri Ayam. Masih bandel. Mbak Mini, buat para siswa semua, saya juga ingin sharing bahwa Mbak Mini ini selain tadi ya full time working gitu ya, terus juga jadi PT, sekarang juga punya bisnisnya benar-benar luar biasa, bisnis cendol ya, cendol makanan Indonesia yang benar-benar nggak kalah ya sama minuman-minuman yang sekarang ada, dan itu long lasting gitu, nggak ada habisnya. Nah, Mbak Mini boleh cerita nggak nih kenapa gitu ya tiba-tiba kepikirannya bisnisnya cendol gitu, Mbak Mini? Boleh dong cerita, Mbak? Jujur ya, aku tuh sekarang lagi memulai bisnis ini karena kenapa? Karena gue ketemu sister. Itu beneran. Kemarin aku tuh gini. Ini apa ya? Waktu itu aku tuh ini apa sister sih? Gue bilang gitu kan.
aku sempet DM dong, Mbak Heeh. ini apa sih? Aku mau gabung bagaimana caranya gitu kan. Tapi aku kan binaraga, apa ada hubungannya nggak sih sama ini? Sedang aku melihat di situ tuh, teman semua ya, aku bilang gitu. Aku bilang, ini apa hubungannya sama aku? Udah matiku kan gitu kan. Oh ternyata, waktu itu nggak tahu dijelasin sama siapa, Mbak Nat apa siapa ya, lupa waktu itu, Mbak Nat kalau nggak salah ya. Gini. Oh, ya sudah. Akhirnya memang aku kan suka jualan di kantor kan, apa namanya, cendol. Cuman masih cendol dalam berupa kiloan gitu. Jadi belum dikemas rapi dan tidak ada personal branded sama sekali. Nah, ya sudah. Akhirnya aku discuss sama temanku, sama adikku juga. Ini kayaknya cendol gua best seller banget nih di kantor. Hampir setiap hari gua tuh bawa 5 kilo hampir setiap hari itu kan. Apalagi Jumat itu aku bisa sampai 60 kilo, 70 kilo, apalagi Sabtu Minggu gitu kan. Gimana ya kalau misalnya gue tuh mau coba offline, tapi kan kalau offline kan gue harus punya personal branding, apa branding gue gitu kan. Tadinya sih mau mini cendol, tapi kan gak ada hubungannya sama gue. Orang gini, mini siapa, mini yang mana gitu. Nah ya sudah, akhirnya gue discuss sama adikku gini-gini, sama keluarga, sama suami, kenapa sih lu nggak pasang barbelnya, orang tuh akan tahu di situ. Oh iya, ini kan mini yang binaraga itu loh, misalnya ini kan mini yang pernah tampil di TV itu loh, gitu. Ya sudah, aku bikin desain seperti apa namanya barbel itu, ya gue bikin lah mini healthy cendol. Ya memang konsepnya ya apa namanya catch banget gitu loh sama kegiatan aku setiap hari gitu. Ya Jadi Bang, ya akhirnya tapi kan cendol itu kan santan gitu kan, masa di mana healthy-nya ya aku gitu kan. Kenapa nggak lu coba pakai susu yang low fat lah, yang almond, yang soy milk? Oh iya benar. Jadi orang juga punya pilihan, dan kita coba pakai topping yang seperti ya Oreo, si Regal, terus cheese, alpukat, terus apalagi tuh kalau nggak salah itu ice cream vanilla gitu. Oh ya bener. Ya sudah, akhirnya terjadilah itu punya personal branded, dan insya Allah nanti tanggal 5 Desember aku akan buka offline-nya gitu. Nanti soft openingnya pun akan aku sebar brosur, dan kebetulan teman-temanku yang di gym mana-mana pun udah gini, brosurnya mana, sini dong Min, taruh tempat gue, brosurnya mana, sini gue sebar di gym. Jadi ya alhamdulillah sih udah banyak channel ke sana. Mereka juga udah tanya, ntar bisa kan lu antar pakai Gojek, ntar bisa kan gini. Oh ya udah, oke, tunggu gue bilang, kasih aku waktu buat berdiri ini offline-ku dulu, baru nanti gue share brosur. Tuh. aku salah satu penggemar yang Mbak Mini cendol, soalnya setiap minggu selalu stok. Sampai aku bawa ke kantor nih, cobain punyanya Mbak Mini, enak. Wah, langsung pada happy semua, Mbak dikasih cendol Mbak Mini, luar biasa. Nah, jadi benar-benar aku ngelihat ya sosoknya Mbak Mini itu benar-benar seseorang yang nggak habis staminanya, nggak habis tenaganya, mau kerja di rumah, habis itu masih bisa mikirin bisnis. Ini luar biasa banget para sister semua. Benar-benar kita bisa berguru langsung sama Mbak Mini. Buat para sister semua, ada pesan juga dari kami semua, jangan lupa follow dan subscribe Instagram kami ya, sister.id, dan juga ini Mbak Mini, ada Mini Sujaro dan Mini Healthy Cendol. Langsung kepoin channelnya Mbak Mini, dan jangan lupa subscribe untuk YouTube channel kami juga ya, ada Sister.id dan juga YouTube-nya Mbak Mini kalau mau tahu gimana praktis untuk latihan yang tanpa beban dan segala macam. Buat perempuan ini ada banget. Ya. Kita lanjut jawabin pertanyaan dulu ya Mbak Mini ya. Ini ada pertanyaan dari yang lain, dari Natural Factory juga nih. Mbak Mini, kalau untuk orang yang telah lanjut usia, tadi Mbak Mini targetnya sampai umur 70 tahun bahkan ya, di atas 60, olahraga dan exercise apa yang paling cocok? Apakah masih perlu membentuk otot juga? Kalau biasanya di usia 60 tahun, mereka nggak terlalu memikirin muscle ya. Mereka hanya berkonsep, saya mau sehat, saya masih mau terlihat awet muda. Tapi nggak dipungkiri ya, dengan olahraga itu nggak kelihatan gitu loh. Dia tuh sudah berumur 60 tahun, nggak kelihatan automatically.
makanya kan berkeringat kan, mengeluarkan racun-racun itu kan, keringat gitu. Nah, exercise yang paling cocok itu kardio. Kardionya pun itu nggak terlalu hard. Kardionya tuh nggak mungkin aku suruh sprint ya, itu enggak. Cukup di treadmill atau bersepeda. Nah, beban buat mengangkat beban itu juga jangan terlalu, bebannya itu jangan terlalu apa itu namanya, jangan terlalu berat. Nggak mungkin lah umur 60 aku suruh angkat bench press misalnya, aku suruh angkat buat apa bagian dada itu 200 kilo, nggak mungkin. Cukuplah kanan 10 kilo, kiri 10 kilo, cukup. Soalnya kan dari segi tenaga pun pasti kan berbeda ya dengan umur yang di bawah 60. Jadi better lebih banyak ke kardio. Tuh. Oke, luar biasa ya. Mbak Mini, untuk apa malam ini sebenarnya tema kita banyak banget nih kalau ngupas tentang nggak habis-habis, soalnya mau tanyain tentang olahraga bisa, tanyain tentang kerjaan bisa, ibu rumah tangga bisa. Sibuk di kantor suami juga. Aduh, aku nggak ngerti waktunya Mbak Mini, kayaknya nggak 24 jam, ada 32 jam dan lebih. Nah, Mbak Mini, kalau untuk para perempuan nih, Mbak Mini, perempuan, para sister semua yang lagi sibuk mikirin bisnis, mikirin segala macam, sebenarnya yang perlu kita jaga, kalaupun misalnya nggak sempat olahraga ya, Mbak Mini, apa sih yang harus kita lakukan? Apa makannya yang kita jaga? Atau malah mungkin stresnya yang dibikin seminimal mungkin, atau gimana Mbak Mini, tips buat kita nih Mbak? Makannya sih yang aku bilang aku jaga, makannya. Soalnya gini ya, kalau oke lah olahraga mungkin karena waktu ya, sesempatnya kita bisa lakukan, tapi ya memang harus dilakukan sih, sesempatnya memang harus dilakukan meskipun itu di rumah. Ya makanya tadi aku sengaja bikin channel di YouTube itu memang buat tutorial buat olahraga di rumah. Karena kan ada permintaan nih dari teman kantor juga kan, ya memang kan mereka kan banyak orang produksi, mereka banyak orang menjahit gitu kan, Mbak gue minta dong tutorial buat olahraga di rumah gitu kan, soalnya gue nggak sempat kalau pulang kerja. Ya udah, akhirnya targetku tuh ke mereka gitu, buat apa namanya, buat olahraga di rumah, aku bikin acara gitu. Nah selain itu pun pasti makanan juga dijaga. Soalnya gini Mbak, kalau misalnya otomatis makanan dijaga, kita tuh bawaannya badannya tuh pun enteng gitu loh. Jadi pasti kan otomatis stamina meningkat dan kita akan lebih smart. Kita akan gampang melakukan cepat gitu loh. Gitu. Lakukan apapun enteng aja udah. Saya masalahku tuh kadang dua Mbak. Kalau lagi lapar nggak bisa mikir, kalau kekenyangan juga nggak bisa mikir sebenarnya. Sama. Tapi tadi balik. Mbak Mini, kalau gitu Mbak Mini, tadi kalau misalnya kita nggak punya waktu banget, minimal berapa menit atau berapa jam gitu ya sehari yang harus kita lakukan untuk exercise Mbak Mini? 10 menit cukup kok. 10 menit? 10 menit cukup. 10 menit lumayan ya, cukup banget. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya Mbak? Iya, cukup banget 10 menit. 10 menit cukup banget. Ya, misal gini, satu gerakan kita lakukan, kardio lah ya, contohnya kardio lah ya. Satu gerakan seperti jumping jack itu kita lakukan 4 set, dengan satu set itu 15 repetisi, itu pun udah membakar kalori banyak banget loh Mbak. Gitu. Setelah itu nanti kita ganti ke repetisi variasi gerakan yang lain. Itu tanpa alat ya, di rumah nih kita tanpa alat, dengan gerakan yang lain. Begitu sebaliknya, sampai 4 variasi gerakan. Itu cuma makan waktu 10 menit. Pasti nanti ngerasain sekali itu. Badan udah fresh, seger, dan otomatis lebih smart, lebih ringan gitu, bawa kemana-mana tuh enak. Jadi kalau stres malah dibawa olahraga ya Mbak ya? Beneran. Ya nggak jauh-jauh deh, kayak aku ya di kantor. Ya kantor biasa, logik lah ya. Kita stres, under pressure gitu pasti itu. Tapi setelah aku sampai ke gym, enggak kepikiran gue tuh tadi gue di kantor gue stres, enggak. Ya memang mungkin selain aku hobi juga, ya memang itu pekerjaanku juga. Aku bawa happy aku dengan olahraga begitu, aku happy.
jadi stres Nah, karena hilang. hormon-hormonnya juga kebangun ya, endorfinnya Iya, kebangun. iya, imun pun kan makin tinggi ya kan, imun kan meningkat, otomatis meningkat. Oke. Mbak Bini, ini karena waktu kita juga nih. Sekarang saya Hmm, boleh minta tips ya, tips dari Mbak Bini buat para woman trainer Indonesia, perempuan-perempuan yang punya bisnis, yang punya usaha, terutama yang mau menjaga stamina-nya. Ya selain kalau misalnya butuh PT bisa hubungi Mbak Bini ya. oke Apa deh, namanya? Beb. Tapi maksudnya tips nih penting banget nih buat woman trainer kan ya. Maksudnya buat kita-kita nih, masa siapa yang jalanin usaha kita kan kalau kita sakit ya kan Mbak. Nah, boleh dong Mbak kasih tips buat pesan deh buat para perempuan di Indonesia, terutama para sister-sister kita di luar sana yang sedang menonton ini Mbak. Oke, pesanku ya sesibuk apapun, tolong deh luangkan waktu berolahraga. Even itu hanya kalau aku bilang 10 menit. Manfaatnya bukan buat orang lain kok, buat diri kita sendiri. Satu, kita lebih sehat otomatis. Dengan sehat kan tadi Mbak Nat bilang kita bisa berbuat apa-apa, kita bisa melakukan apa-apa, kita kan lebih smart, lebih cepat. Dan kesehatan apa ya? Kita juga nggak maulah ke rumah sakit ya, nggak maulah amit-amit gitu kan. Nah, kita sehat pun kita bisa menjaga keluarga, semuanya serba safe. Tuh. Apapun yang kita, maksudnya sesibuk apapun lakukan olahraga event itu 10 menit. Ya kalau misalnya mau minta contoh kayak apa bisa melihat di tutorial channelku itu kan. Di situ simpel kok, gerakannya simpel sekali. Semua orang bisa melakukan. Nanti kalau dengan begitu, dengan terbiasa, oh hari ini aku sudah melakukan olahraga 10 menit. Besok pun akan begitu, besok lagi begitu. Manfaatnya buat diri kita sendiri. Selain PD, selain tambah sehat, tambah pede, otomatis tambah seksi. Ntar kalau lu udah seksi, lo tanya sama suami, rasanya gimana nih gue? Nah ini ya, emang harus sehat dulu ya Mbak ya, sehat, stamina-nya dijaga, terus Nah, otomatis kita juga jadi lebih energik lebih dan lebih semangat ngadepin klien iya, kayak gimana pun juga benar, kita benar, nih. benar, benar. Imun pun udah lebih tinggi gitu, imunnya udah manteng aja imunnya. Dan kita juga lebih semangat jualan. Oke, Oh, para sister otomatis. semua, otomatis. Para sister semua yang ada di rumah, kami dari Sita.id terus mengingatkan kita semua untuk Oke. sama-sama kita dukung perempuan-perempuan untuk juga tidak hanya menjaga stamina, menjaga mental yang sehat, menjaga Oh, pertemanan juga yang sehat, kita dukung ya. lingkungan yang saling mendukung satu sama lain. Nah ini silakan join di komunitas kami Sister.id, tanya-tanya kami. Nggak hanya ngomongin bisnis aja ternyata ya Mbak ya, Iya, tentang ini stamina juga semuanya kita bahas. ada di situ semua. Terima kasih banyak Mbak Mini, sukses selalu. Aku doain sukses channelnya ya, makin banyak, makin di mana-mana channelnya Mbak Mini, dan Amin. tetap walaupun makan cendol tetap sehat juga gitu ya, karena kita terus berolahraga. Dan para sister, kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan narasumber-narasumber yang lebih yang lebih bervariasi ya, dan kita juga akan tanya-tanyakan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka. Untuk Mbak Mini, aku berharap kita terus keep in touch dan ngobrol-ngobrol terus. Dan ini ya, dan Mbak Nat, kita ini ya bikin kelas di atas ya Mbak Nat. Itu nanti kita tungguin ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak Mini. Oke, thank you semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Udah, hai. Aku dengan Mini Sujarwo. Pesanku selama mengikuti komunitas ini, so nice, bagus banget, keren banget. Contohnya aku ya, awalnya aku yang memang awalnya tidak bisa berbisnis, tapi di sini aku bisa memulai bisnisku benar-benar dari zero. Aku diajari bagaimana caranya bisa mempromot, dan akhirnya aku bisa mempunyai personal branding.
Caranya seperti mini healthy channel. Itu salah satunya. Yang memang sekarang sudah aku pengen buat di offline, gerobak gitu ya. Contohnya booth sendiri. Padahal belum buka. Besok akan buka tanggal 5 Desember. Tetapi dengan adanya di sini, forum di sini, ternyata kabar mini healthy channel itu lebih santer duluan ketimbang booth. Itu aja sih. Pesanku buat teman-teman yang belum bergabung ke sini, come on lah bergabung. Tidak ada ruginya sama sekali di sini. Kita banyak silaturahmi, kita banyak teman, kita banyak ilmu, dan kita berbagi, caring and sharing. Itu aja. Sampai ketemu di webinar aku besok malam. Selain aku memberikan ilmu bagaimana caranya woman yang super aktif